Kita bertemu lagi di penghujung season pertama dari podcast kita. Ya, Emang udahan? Udah capek ya. Ada sponsor masuk. Iya, gitu-gitu aja. Yaudah kita quit dulu aja yuk. Jangan. Aduh, aku kan belum bisa swipe. Tujuan kami pun untuk swipe up tidak tercapai. Tapi podcast mas sudah swipe up. Iya betul. Itu benchmark pertama kita udah terlewati. Iya. Udah swipe up, udah kita berhenti dulu. Selamat datang di episode terakhir season 1. Penuh dengan tawa-tawa. Betul sekali, Best of the best. Karena kami adalah podcast mas. Yes. Ini udahan nih. Jadi kita ngapain nih guys? Kita akan memutarkan Best of the best. best cut. Ya, best of the bestnya dari podcast Mas selama season 1 ini. Ya. Dan kita sudah menanyakan di Instagram ya waktu itu. Betul. Dan kalau kita ini Benny contoh manajemen, kita berhasil mengorbitkan dua artis Maya. Ya, artis Maya. Ya. Lebih Cucun dan Dayat Weldan. Iya. Orang semua penasaran yang mana Bicucun, yang mana Dayat Weldan. Lu ada fotonya Dayat Weldan? Gak ada sih, Dad. Gak ada fotonya. Kenapa sih lu nggak? Katanya temenan. Dia kan waktu itu foto waktu zaman pakai mesiu. Bicucun lu nggak ada? Ya kali gue cuma foto Bicucun. Mungkin lu tuangkan ke dalam Lu coba, ini. lu nggak mau cari tahu, Mes. Coba lu sekarang cari tahu ke saudara-saudara lu. Lu masih inget nggak Bicucun tuh sekarang di mana? Kalau Bicucun mendingan gue menggambarkannya lewat sketch lewat polisi kali ya. Pencarian penjahat. Maksud gua Banyak menyon-menyon. Tingginya kurang lebih 160 cm gitu-gitu. sekarang tuh udah gimana? Udah apakah sudah? Aku tak peduli. Kemarin gua ngelihat ada postingannya Kunto Aji di belakangnya. Ada Bicucun. Dulu lihat deh. Wah ternyata Bicucun sukses. Kenapa emang? Ada jadi dia Dia ngeposting gitu. enggak Kunto Aji tuh posting. Terus? Orang-orang komen. Enggak komen juga, gue cuman ngelihat aja, ada Bicucun ini. Ini apa yang nggak lucu awas Enggok? Iya lu Nggok. Udah lama nih. Ntar bismillah naik Garuda nih kayak temen gue nih. Sari Milo oleh Haji Cucun udah haja sekarang Cucun. Oh, ternyata Dia sudah punya bisnis oleh-oleh di kurang lucu guys. Iya. Gua pikir itu lucu. Kan gue gak bilang lucu. Best of the best loh. Ini best of the best loh. Oke. Lu menyita waktu kita untuk ketidakadaan kelucuan Dan yang gue. dengerin pun harus ke Instagram Kunto Aji dulu. Harus ini dulu. Lama bangsat. Kan suka ada yang lu juga. Guys, di best of the best ini sekalian kita intro sebuah fitur baru untuk season 2 nanti. Apa tuh? Salah. Mana sih? Oh, ini dia. Tell me, telepon misteri. Maksudnya apa sih, Tok? Lu nelfon siapa ini? Kita tanya aja dia, siapa tahu dia pendengar podcast, Mas. Ih, seru banget sih. Halo. Halo, hai. Hei, kamu jangan sebutin nama kamu dulu ya. Assalamualaikum. Kamu baru melek. Oh, ini pasti gue telepon nih buat radio ya. Bukan. Ini buat podcast. Hei, kamu. Oh, jangan sebutin nama. Jangan nyebut nama ya. Kamu pendengar podcast Tahu gak? deh. Gue tahu. Lydia Kandown. Bukan. Tahun baru. Oh, PA. PA. Hai. Hai. Dengerin suara aku dulu kali. Gua tahu. Ini gue tahu nih. Ada berisik banget deh. Ini Lucinta Luna ya? Bukan. Aduh. Aku masih ngantuk. Mama, gue bukan sih. Malu gitu ya, Mak. Sama amat. Ini si Itu Mister. pada berisik-berisik banget. Pasti kalian laki-laki gak ada kerjaan ya. Enggak, nih kita mau nanya, kamu sering dengerin podcast kita nggak? Nggak pernah. Kalian kan nggak penting. Oh, Nanti. bukan. Siapa sih? Oh, gue tahu. Masa nggak pernah dengerin podcast Tugas kita adalah menebak lu siapa ya. Iya. Cuma Darto yang tahu lu tuh siapa. Iya. Ibu. Ciri-ciri dong. Ciri-ciri, clue, kasih clue deh. Oke. Aku ini adalah seorang wanita liar. Wah, jauh. Buset, serem amat. Siluman ular putih. Aduh siapa sih nih? Sina, the warrior princess. Bukan. Karena dia liar sekali.
Kalian dia ciri-ciri pembohong kedua, Ciri-ciri kedua. aku sering dapat laporan kalian ngomongin aku. Oh, gue tahu ini. Siapa kita ngomongin dia? Kita pernah ngomongin siapa? Gue gak pernah ngomongin orang hidup gue. Masa nggak tahu sih? Udah siap? 1, 2, 3. Omes. Dita Fahrana. Bukan. Enggak. Danila. Danila, bukan. Hanya Geraldine. Gue Enggak. Gita Sinaga. Bener nggak? Betul. Gimana sih sama mantan sendiri lu? Waktu pacaran gak gitu-gitu deh. Surya. Waktu pacaran waktu pacaran ngomongnya kayak gini-gini, gue sikat bener. Apa? Gue kan pacaran sama lo dulu saat gue belum pernah mengenal laki-laki. Oh iya bener. Iya bener. Padahal lu mau ya dirusak gak sih? Sama Surya. Enggak orang. Sorry. Dia tuh baik-baik tau. Sorry nih. Dia tuh bener-bener kayak gue sama dia tuh pacaran pegangan tangan aja jarang. Tuh. Kenapa sih Sur? Bener-bener santun gitu. Jadi Surya biasanya tahu Sur. Mubazir. Kalau pacaran ciuman, gue mah cium sikut ke dia. biasanya Surya pegang kaki jadi digeser-geser. Seret-seret sama si kita. Atau jangan-jangan kalau ketemu disuruh salim loh, aneh banget. Oh, lu emang aneh sih. Salim. Ih, katro banget sih. Pacaran Salim. Ferry Salim. Iya. Gila. Hai Gita, apa kabar? Baik, Omes. Kalau sekarang sama siapa Ini Gita? ada Omes ya. Iya, suara aku memang khas ya. Gita, saya Enggok. Iya. Ya. Kenal nggak Enggok? Kemarin Oh itu iya, aku kenal. Kemarin aku syuting sama papa kamu. Nah, Kemarin aku syuting sama papa kamu. Kalian ini rame banget. Aku pusing. jadi bokap gue kemarin cerita, Enggok, yang pacarnya Gita siapa? Enggok. Surya, kenapa? Syuting sama papa tuh. Oh, jadi-jadian sama bokap gue sekarang. Oh iya? Enggak dong. Parah lu. Kemarin gue baru jalan sama Ninggalin bokap kawin. lo. Tuh, baru jalan sama baru bokap jalan. gua. Pegangan tangan kan? Enggak bercanda. Iya dong. Enggak lah bercanda. Gi, lu bukan rumah lu kebanjiran enggak? Enggak dong. Depannya doang ya? Enggak banjir. Iya. Tapi beberapa daerah di Galaksi banjir. Surya masih perhatian. Iya. Gi. Oh, perhatian banget sih Sur. Kalau deg-degan gitu sih hubungannya sih. Enggak, masih nafsu. Karena belum tersampaikan ya. Su. Iya. Oh gitu sih. Namanya juga cowok kalau belum sempet gitu. Iya. Kalau udah sempet lupa. Iya. Belum sempat ngobrol sama orang tua kan. Iya, maksudnya. Enggak, belum sempat kemprut kan? Dilempengin. Enggak. Gua emang enggak ke situ. Lu berapa lama sih Git sama Surya? Ya ampun, berapa bulan doang kok. Berapa bulan doang? Iya, tapi kita berteman selamanya ya, Su. Iya dong. Sampai sekarang Sur. Masa berteman doang. Maksudnya ngobrol gitu. Pernah ada awkward moment. Ceritanya gue pergi sama emak gue, sama bapak gue, sama bini gue. Terus ke Grand Galaxy Park. Parkir, masuk lift, dalamnya Gita Sina. Gue kenalin ke bini gue yang ini Gita ini bini gue. Iya, halo. Ingin tidak berbicara tapi satu lift. Dan itu mau ke lantai 56 kan? Emak gue yang bapak gue awkward. Iya. Oh, berarti udah kenal sama bokap nyokap lu? Baru pertama kali ketemu itu. Itulah momen pertamanya gue kenalan gitu. Akhirnya kenalan. Oh itu kan sempet diajak private party gue. Sama siapa? Sama nyokap bokap gue. Oh, Tapi kemudian deh. Allah. Sur, kemudian deh. Kira-kira apa sih di dalam diri kita yang nggak ada di bini lo? Gak bisa gitu. Gak bisa gitu pertanyaannya toh. Aneh banget. Gak bisa gitu toh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Sampah sebetulnya ya. Punya gue bisa berteman sama orang kayak gini gue bisa. Murah hati banget. Murah hati banget. Dasar loh. Kita luar Oke, biasa. baiklah kalau Apa gitu. namanya? Apa, Gue sayang? ini salah satu pacar gue mantan. yang gue nggak iya mantan pacar gue yang gue nggak akan lupa Kenapa? Banyak utang ya? karena enggak
karena ya masih diingetin orang terus gitu karena lo ngomongin gue melulu. Yang masih ngomongin. I forgot Darto. ya. Gak bercanda nih. Lu masih Gua mah ngomongin baik. kita. Pulang syuting malam-malam, pulang syuting insomnia, siaran terus nungguin dia di rumah sakit. Oh, caya. Dia sempat sakit waktu itu dirawat. Ih, kok masih inget sih lu? Gue mah inget. Iya kalau sih. Kita aja nggak Kita inget. kan baik banget Setiap ya, mantan Bang. gue inget rasanya. Pacaran. Waktu pacaran. Oh iya. Ya udah kalau gitu, ini dong say goodbye di conversation kita kali ini. Iya. Gua yang- Terima kasih ya udah jadi lebih romantis dong, masa say goodbye-nya begitu. Kayak gitu. Ampun. Thank you untuk beberapa tahun ke belakang ini. Nah, gitu. Gue nggak Ya, tahu. tutup Lu buku ada lah tuh. masalah apa sih sama rumah tangga gue tuh? Lu takut dah. Tahu lu. Iya. Makasih ya Gia. Gitu lah. Dulu panggilannya Gi. Oh Gi. Kita dulu ada panggilan-panggilan sayang nggak antara lu berdua? Ayah bubut. Serius gue banting lebar gue. Enggak lah gila. Itu gue sama Cikawa Ode. Iya, Gue juga sempat sama Cikawa. Habis sedikit sama Cikawa deh. Abi Umi. Iya dah. Iya, thank you ya kita. Oke, thank you kita. Sudah Iya. Sukses semuanya. Amin. We love you. We love you. Love you too guys. Bye. Bye. Oke, sekarang Tiara Renata. Oke, yuk. Nextnya yuk. Udah. Kan ini teaser doang. Sekarang nextnya buat Omes nih gimana nih? Gue ada nih. Ini teaser doang setan. Gue banyak. Dia langsung, ini teaser doang setan. Mukanya merah. Dia takut. Gimana guys, ide gue untuk season 2 mantap kan nih? Enggak. Mantap kan? Ini mainan gue baru untuk season 2. Setuju benar. Maksud gua biar nanti kita nebak orang. jatuhnya. iya. Ya kan? Awas lu tau. 3 lawan 1. Nih gue kayak abis mabuk tau gak? Gue habis ngapain nih tadi? Berbahaya gak ya buat bahtera gue? Kayak bahaya buat bahtera gue. Belum ada yang mention. Tiara Renata. Tadi sudah teleponan sama kita Sinaga loh. Gitu. Gila. Pasti sih, gue yakin pasti ada itu yang mention sih. Masalah ini kita semua udah terlanjur bahasa. Sekalian aja bos. Enggak. Kemarin nih, gue lagi di mobil sama bini gua. Kebetulan kita lagi ngobrol-ngobrol masalah program baru gua. Masuk ke program lu. Terus bini gua nanya, oh itu si Surya malam-malam sama siapa sih? Sama Tora. Bukan ada satu lagi tuh perempuan. Dita. Dita siapa? Dita Fahrana. Oh yang mau kamu jadiin istri kedua kamu itu? Langsung itu perasaan AC-nya lagi 19. Tapi aku keringetan. Keringet dingin. Kalau gue barusan banget ya nih, Allah. bini gue nih ada di grup-grup teman-teman dia sekolah di Surabaya. Gila podcast mas makin lama makin gila. Wah anak-anak Surabaya pakai bahasa, cuk, iki podcast mas yang makin apik yo cuk. Wah guyu ae cuk. Wah apa. Terus semua nungguin podcast mas dari episode 1 sampai terakhir nih kemarin semua gini. Aku tak tungguin loh. Omes tuh apa? Sama apa namanya kunciannya sama lu yuk, kita nggak dapat coba tolong Kak Omes tolong lebih los. Kita coba ngorek yuk tentang keluargamu yuk, gak ono yuk, Omes iki rapet tenang yuk. Omes ya dilawan, anteni. Rapet banget dia ya. Orang dia yang jagain editan terakhir. Kalau di Mario Bros dia raja terakhir. Iya, dia yang jagain Raja editan. Kumpa. Curang anjir. Bagaimana nggak aman? Semua orang yang dengerin podcast Mas Sur, podcast Mas kok belum upload lagi? Iya nanti siang gue bilang. Bilangin Omes lah jangan terlalu aman. Kayak dunia ini nggak adil men. Dunia gini nggak adil loh. Ini gue sambil ngobrol sambil ketawa sambil mikir gue ngomong apa ntar begini gue. Apa-apa sih. Tapi gue juga, kita kadang-kadang kan suka ngelos baru terakhirnya baru. Iya ya kenapa gue ngomong gitu ya gitu. Season 2 berarti kita rem ya. Sebentar, Season 2 kita gua pengen ngerem tahu lah. kalau setiap abis take yang langsung suka japri enggok siapa? Nggak ada lo doang. Gua doang berarti. Gok yang ini di take out. Gok yang ini di take out. Egois tau. Udah gitu terus iya ngerti. Gue udah gitu gue udah paham. Dia hanya mengamankan dirinya. Memang enggak. Gue ngamanin semua konten asli. Yang bahaya, yang bisa ya kan Gok. Iya, yang iya. ini kayaknya bahaya nih Gok. Takutnya kena brand lain. Nah,
Banyaknya gue sih emang. Secara bisnis dan rumah tangga Anda. Rumah tangga Surya datang, lu makan saja. Urus masing-masing. Gua keluar. Itu materi yang diedit ada di lu kan? Nah, kali-kali ntar lo bokeh. Lu pas aja dia nih. Gua keluarin nih. 5 juta lah, 5 juta transfer gitu kan. Kali-kali ntar lu bokeh. Iya. Tapi memang guys, Kali bokeh. Lu prediksi lu anjing banget kok. Emang lu transfer 5 juta kalau enggak gua jual ke was-was SCTP. Atau ke cumi-cumi.com. cek and recheck. Ada nggak sih? Kita Tapi- ke cuplikan-cuplikan yuk. Tapi memang season ini benar-benar berkesan buat kita semua ya Iya. guys. Makanya kita mau ngasih yang spesial buat kalian nih. Di penghujung season ya. Ya kemarin sempat di sosial media podcast Mas kita tanya episode berkesan buat kalian. Iya. Nih kita keluarin Best of the best. Ini dulu nih anak Jakarta Timur. Oh nih. iya bener, belakang pasar sih harusnya keras banget Keras nih. nih pasti nih. Jadi gini, Mbak. Bekasi lagi Bekasi. Berangkat dari Dekat subuh kan, Bekasi, kan? bantu orang tua, angkatin sayur. Terusnya kehidupan ya. Iya. Bikin Terus hitam putih gitu. ya, nyiapin adonan martabak atau martabak. Kagak. Backsound Lu jualan opak ke Sekolah gue tuh di Klender, ya. Gue naik angkot kan sekolah kan. Kelas 1, kelas 2 tuh gue naik angkot. Tapi gue nongkrongnya sama anak-anak STM. Jadi dekat-dekat sekolah gue tuh kan ada 103, ada Terpoet Teratai Putih, STM Teratai Apaan Putih. tuh? Terpoet. Teratai Putih. Oh. Itu pada ilmu semua. Terpoet. Itu Kayak merpati. perguruan dah. Itu Iya, iya. merpati. Iya, itu Merpati Putih. Pasti dia punya logo slang deh. Poet gitu kan. Iya. Tetap. Jadi anak-anak itu terus ada gue nongkrong lagi sama anak-anak Texas. Wih. 46 ya? Tengah sawah. Oh, Texas 46. Texas tengah sawah, STM. Oh. Beda. Ada teman gue jagoan banget namanya Dayat, kurus kecil badannya kebakar. Pernah dilempar molotov sama musuhnya. Asli kelembar. Astagfirullahaladzim. Literally kebakar. Asli. Bukan kebakar matahari. Kagak. Kebakar api. Jadi sepanjang Klender sampai Pondokopi, Kenal sampai dia? wali kota Jakarta Timur kenal ya namanya Dayat. Wali kotanya juga kenal. Kagak tahu gua. Sementara sama gua keplak-keplakan. Terus ya gitu gua berantem sih gua nggak pernah. Cuman menyaksikan sendiri aksi-aksi dia gitu. Si Dayat ini. Oh, lu selalu ikut Dia sendirian, John. Temennya musuhnya. Jadi dia nongkrong di pinggir jalan. Jadi musuhnya lewat biasanya suka miringin Metro Mini kan. Jadi pada miring. Oh, iya. Duduknya berdirinya pada di pintu kan. iya. Disodokin atau pakai pedang. Cos. Serius? Iya. Pedang beneran? Pada bubar ke dalam. Wow. Dia sendirian, Bos. Astaga. Hebat Dayat. Keras banget. Gila Dayat. Keras banget, lu harus kenal ntar. Dayat gosong. Ah, Dayat apa? Dayat well done. Medium lah. Taruh guys. Apa? Tadi malam secara tidak sengaja. Apa? Beneran asli deh. Gue beneran gak sengaja. Gue membuka satu portal Jual beli. aplikasi jual beli. Terus gue ngeliat. Emang gue suka mobil klasik kan. Iya. Gue masuk ke kategori mobil bekas. Terus abis itu klasik dan antik. Klasik dan antik. Terus yang gua- nongol adalah Yang nongol adalah Espas. Wah. Espas ijo. Terus loh. Ini kok Espas ijo? Gue pikir sembarang Espas ijo kali ya. Espas ijo. Espas hijau. Gila. Enggak lucu banget, parah. Lucu nih. Wah. Parah banyak episode ya. Tapi lu gak pernah terakhir aja? Gak pernah? Ada bos, sorry bro. Lu pernah gak dulu? Prinsip gue lebih ada nggak ya gue? Kayak lu zaman dulu belanja ke Taman Puring, Pasar Uler. Gue itu kalau iya. Ya dulu ke Taman pernah Puring. dong. Karena gue lebih fashion gue tuh lebih ke daripada gue beli barang-barang branded tapi KW, mendingan gue memakai barang-barang Yang yang biasa. orang-orang tidak punya. Kayak gue punya dulu sepatu pantofel api-api. Emang Nora sih. Bukan. Ini masalah selera aja ya. Terus sepatu mereknya Rinnai. Modena. Aduh. Oke. Itu Oke, pantofel kayak ya? gini, sepatu pantofel api-api. Guys, gue kasih tahu ya kombinasi. Ya lo inget kan gue pernah pakai Iya. celana cut Makanya break itu. Celana cut break kotak-kotak mobilnya Espas. Oh my god. Jadi lu pernah itu ya pokoknya daripada KW punya Itu zaman waktu awal-awal gue ke Prambors, mas training lah pokoknya. Dibully dong. Iya. Training gue butuh menunjukkan sosok gue. Aduh salah banget. Jadi gue masuk ke sana ke
ke Prambors Jalan Mendut itu. Iya. Dengan Bayangin buka pintu kendaraan, turun sepatu, api. Espas tetap. bajai. Sumpah gue naik bajai. Aduh, Prambors nerima lu ya. Iya. Terus kayak berarti kayak film Dono yang baru ke Jakarta kuliah itu ya. Terus ya udah gue pakai celananya apa ya waktu itu gue lupa. Celana jeans biasa tuh. Tapi yang jelas gue pakai jaket kerahnya bulu. Di Jakarta, Sumpah, jaket kerahnya. Jakalaka. Lu naik bajai, pakai jaket bulu, pakai pantofel api-api. Lu kayak keyboardis dangdut tuh. Palapa. Karena gue mendalami karakter yang sesuai dengan email gue waktu itu. Apa tuh? imamfunky@yahoo.com. Ya Allah. Nah, kalau seandainya posisinya nih kita udah pada jadi orang tua nih. Gue belum, Ya kan? gue jujur belum mikirin apa itu. Anak laki-laki ada, udah mulai. Kalau anak laki-laki gue udah mau mulai masuk SMP nih, udah mulai was-was gue nih. Kalau anak laki-laki mungkin nggak begitu gitu kali ya. Maksudnya kalau ada ya kayak lu ngegepin anak laki-laki lu di kamarnya ada perempuan. Coba lu balik deh, lu bayangin anak perempuan lu di kamarnya ada laki-laki. Wah, itu lebih. Gua bolongin palanya. Aduh. Nah itu gimana coba? Gua orangnya kan gitu. Gua akan bilang, Tapi masalahnya lu pernah jadi laki-laki itu pada waktu. Ya kan lu pernah lu pernah berada di kamarnya anaknya seseorang. Enggak gua di ruang tamu. Gua enggak pernah sampai masuk kamar. Tapi masalahnya orang tua lu juga pernah begitu. Mes, gue udah bilang bapak gue tukang martabak. Emang tukang martabak sama kali aja sama tukang molen. Gua adon juga nih. Tapi ngomongin ART, ini gue paling pengalaman kembali belum pernah gue ceritain. Iya, oke. Nah ada satu mbak, namanya gue masih inget, Bicucun. Jadi pada suatu malam, gue pulang ke rumah. Kamar gue tuh memang, jadi rumah nenek gue tuh kamarnya tuh kayak kos-kosan gitu. Ada area tengah, outdoor, terus pintu. Orang kaya, dari dulu orang kaya. Rumahnya rame-rame orang kaya. terus lu ngomongnya dari kecil orang Tahu. Aduh. Ya kan ini nenek gue yang di Jakarta. Oh iya. Nah terus pas gue mau masuk kamar, lah ini ada apaan kok ada apa namanya? Ada sendal di depan kamar gua. Sendal siapa? Sendal cewek. Gua buka pelan-pelan. Gua buka, ada si Bicucun. Lagi ngapain? Lagi tidur, telanjang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Dari situ gua bilang, Ibu Cucun, siap saji. Sushi on your body. Iyo. mungkin menurut dia gua akan tergoda ketika pulang melihat kerutannya. Dia tidur. Karena waktu itu gua kan masih syuting Extravaganza, pulang tuh jam 1 pagi, jam 2 Dan dia pagi. maksudnya itu memang menggoda. Nah, gue nggak tahu kan. Waduh, ini orang kenapa? Nggak pakai apa-apa, tidur di tempat tidur gua, lagi ngadep sono. Gua kan masih Aduh, gila itu trauma sih. Parah, Pak. Habis dari situ ya udah deh. Gua apa namanya? Ya udah deh. Udah. Apa aja yang ada. Lumayan nih. Aduh anjing. Aduh pikiranku, visualku. Tidak. Ya udah deh, main pengalaman. Nah, terus habis dari situ Lu ngapain megang? Ini ada videonya tuh gimana? Lu ngapain megang handphone nih? mau liatin foto Bicucu. Karena aku fotoin selangkangan. Enggak. Habis dari situ gue udah tidur di ruang tamu aja deh. Gue bilang di sofa daripada takut juga. Tapi gue pas mikir lagi gue mendingan di kamar sepupu gue yang satu. Gue ketokin, mau gue masuk kunci. Kan masih berbaik sangka lah. Jangan ngelindur tidur gitu. Udah. Sehari gue nggak cerita sama keluarga gue, sama sepupu gue. Kan banyak tuh sepupu gue, ada 3-4 orang tinggal di situ. 2 hari, pokoknya di minggu yang sama lah. Gue udah pulang. Tidur. Itu yang nyeremin, bos. Apaan nih? Dia masuk ke kamar lo. Aduh tuh gue merinding, setan. Ini lebih horor daripada cerita setan. Gue lagi tidur.
Tiba-tiba gue dibangunin dengan cara diciumin. Astagfirullahaladzim. Kan kalau kita orang Sunda ya, kalau ke bos tuh manggilnya Adang. Adang tuh berarti juragan muda lah gitu. Dang Omes. Dang Omes sambil meluk-melukin gue langsung bangun. Astagfirullahaladzim, gue tonjok. Anjing, refleks gue ceduk. Wah, keluar semua bahasa. Anjing lu setan, Hamsyah. Betul, sadar mana teh kunaon. Dia telanjang nggak? Telanjang. Pakai bra doang. Astaga. Dang Omes. Ayo Dang Omes. ayo. Beranya yang ada renda-rendanya gitu. Waduh, terus dia di tangan kanannya udah megang cambuk. Love me like you do. Terus dia manggil gue Mr. Grey. Terus abis itu apa yang terjadi, John? Nah dia, ayo Dang Omes. Apa coba yang dia lakukan? Megang itunya, gosok-gosok. Ayo Dang. Ayo. yang gue gak butuh, bos. Pas digosok keluar nomor-nomornya. Di kantornya tulisan Anda belum beruntung. Itu dia tadi best cut-nya luar biasa. Thank you very much buat para masyarakat sehat. Terima kasih. Kita lucu ya. Iya ya. Kocak banget. Gue tuh ngekek masih suka dengerin dari Yang pertama kan? Yang pertama dan menurut gue masih wah ketawa-tawa juga kita. Senganggur itu, Gok. Dari pertama loh. Dari pertama. Masalahnya. Sama perjalanan kan. Oh bisa- iya. Pas kemarin ke Bali. Iya. gitu ya. Sama sih gue juga. Orang liburan semua dengerin podcast. Iya. Semenjak adanya podcast, Mas. Iya. Hidup gue jadi lebih bahagia, men. Karena apa? Bisa nyampah. Iya. Soalnya nggak bisa melakukan ini di TV, nggak bisa melakukan ini di radio. Betul. Bisa ngomong sesampah ini sama orang-orang ini ya menyenangkan. Gue suka nanyain kan, kapan sih kita tag lagi? Iya. Karena ada kekangenan sendiri menghina enggok gitu. Adiktif gitu. Nah, lu kan gak tahu kan secara psikologis enggok gimana? Persiapan mental setiap sebelum break. Gue takut lama-lama enggok depresi terus dia bunuh duduk deh. Nggak diri ya. Gak ada. Kan gue selalu diingatkan sama bini gue. Bini gue selalu bilang sabar aja ya. Sabar aja, soalnya orang-orang ini lebih sukses dari kamu. Ibarat gampang kata, ikan kecil di akuarium yang besar. Berarti enggok sapu-sapu. Buat bersihin doang. Makanin tai. Malu pun. Nggak, kalau enggak emang tipe istri soleha. Kalau di sinetron tuh bininya enggok tuh enggak apa-apa udah pas di luar tuh bininya enggok. Iya. Tetangga pada ngecengin. Oh, kecil. Ya Allah. Menangis di suamiku, sholatnya. ya Allah. Asik. Nangis di sholatnya. Mendoakan lu itu loh, Gok. Iya, spesial banget ya. Iya. Cuman kan akhirnya banyak yang yang ngehina gue kan, yang ngebully gue bukan lu doang berempat. Gok. Ada netizen juga ngebully gue. Gok. Sampai gue gue mau Kita dulu, gue mau nanya. admin podcast. Ini buat bahan telepon misteri season 2. Bagi bini lo yang pertama dong nomornya. cerita soal itu. Ada gue ada. Gue juga kayaknya nyimpen deh. Emang gak ada pertemanan nih kita nih. Iya benar. Bisa sedon main itu ya. Kita tuh bisa sedon main itu loh. Kalau sama orang lain gue udah pukul bener. Kamu ini udah kelar gue gulung sumpah. Terus Apa sebenarnya? Iya podcast Mas itu seru tau. Iya. Dan yang paling sering ngomong kangen tuh Surya memang di grup ya. Kenapa sih, ada masalah apa sih di rumah Sur? Sampai lu seneng banget ngumpul sama kita gitu. Gak ada. Kan beban gue berat. Gue tuh capek. Oh, Stress releasing gue di sini. Iya, gue lagi capek-capek. Gue capek banget. Lah emang malam-malam nggak bisa merilis itu semua dan Bukannya siaran pagi lu kan ada gitu. Dita Fahrana. Maksudnya gimana? Cerita sama dia. Sama aja cerita sama Tower Pump. Tapi kan lu sama Gofar kan nyambung banget. Nyambung, cuman kan belum seterbuka itu. Ngorek gua lagi. Anjing kalian emang. Kalian dong sekali-sekali. Tapi bener guys, bener gue juga kangen sama podcast Mas asli. Gue tuh setiap sebelum take kayak tadi di jalan dengerin dulu, dengerin lagi. Ternyata seru ya gitu. Iya. Emang menghibur, makanya banyak banget yang menurut gue mudah-mudahan sih jadi
jadi yang positif juga buat kita. Banyak Amin. orang yang kehibur, Ya, banyak orang yang ketawa. Dapat pahala. Amin. Dapat pahala ya kita. Iya dong, harus dong. Bikin orang ketawa dapat pahala. Pahala. Walaupun kita melakukannya dengan bikin dosa. Iya betul. Gibain orang. Berarti break even point dong kita. Iya benar. Iya, BP gitu. Lu nggok. Gua Semenjak udah kena masuk podcast Mas. Masuk TV. Masuk TV. Dua Malam-malam episode. Mola TV. tapi jujur membuat gua untuk melatih lagi apa ya? Tektokan. Tektokan. Karena Karena selama ini lo sama Kamal kenapa? Di radio. Enggak dapat Kan udah sore-sore setahun lebih kurang kan? ya. sore itu kan slow kan. Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Kalau dipegang Atau orang kan lain sore iya. ya Dendis ya dulu. Gue tuh dua-duanya tipikalnya yang ya slow pace gitu. Harusnya sih enggak sih. Enggak ya, sih, enggak sih. harusnya sih. Bisa nggak ngelawan dulu kan? Itu gua rasain dari tadi tuh gua gitu rasanya. Biar lu tuh punya tenggang rasa tau gak lu belajar PPKN gak sih lu goblok. Enggak bisa begitu kan. Malam-malam. Iya. Gak bisa ngomong goblok ya. Malam-malam pasti happy. Bukan dong, bagi-bagi dong. Iya terus udah gitu ya membuat gue percaya diri walaupun masih belajar lah. Kan jadi mulai lagi. Iya ternyata ini di luar ekspektasi kita. Lu, Ekspektasi. kita flashback deh. Kita bikin podcast Mas itu cuman kayak buat sengaja. Iya betul. Tapi ternyata impactnya segitunya loh. Dan gue senang ternyata banyak juga teman-teman gue yang sangat care sama gue. Banyak teman-teman gua Belain ya? yang ngebelain gue, yang kenal gue zaman dulu. Anjing, gue untuk digini-gini. Gue nggak tega lu digini tapi Iya, lucu anjing. Mereka bahkan sampai mau bikin kita bisa buat nggok. Kita bisa.com. Iya enggak enggak. Iya betul. Iya. Tok, lu dong. Benchmarknya cuma 500.000 tapi dia. kan. 300. Ingat loh gue. Apanya? Benchmark titik terendah. 300.000. Apa sih? Benchmark. Itu waktu titik-titik bokeh lo. Paling bokeh. Kalau tuh Podcast Mas ini adalah sebuah sebenarnya saya hidup di era kenakalan saya tuh hidup di era yang tidak ada barbuk. Iya, Ada betul, sosmed, betul. Bener. nggak ada Instastory, Bener. tidak bisa diabadikan dalam jejak digital. Hanya korban-korban lu aja sambil mengingat sambil di bawah shower gitu kan. Iya. Aku kotor. enggak, justru inilah Ini makanya kenapa gue ungkit-ungkit lagi. inilah Sampai jejak ada yang sejarah. sampai ada yang nge-tag foto espas hijau. Gue seumur-umur belum pernah ketemu espas hijau lagi. Kok bisa ada orang di tengah jalan fotoin di tag ke gua, bos. Kemarin lu kalau lihat komen-komennya, wah ekstasi jaga raja ekstasi. Parah. Darto tuh udah punya julukan Darto sahabat Zarima. Padahal kan kalau nggak diungkit kan nggak tahu orangnya. Iya, Makanya toh. wah, gue mulai pikir anjing ini kan seumur hidup ya. Iya makanya. Lu yang salah. Semua tema apapun kan lu yang mulai. Bener juga ya. Guys, jujur atau malu? Lu yang keluarin. Guys, pernah gak sih make up sex? Lu yang ngeluarin. Guys, pernah gak sih? Kau nggak makan? Well, Dulu Iya dong. kan udah tadi podcast Mas itu justru mempererat rumah tangga gua. Mas. Iya. Jadi bini gua juga seneng dengerin. Makanya dia tahu emang bener mantan kamu segitu. Gua belum pernah cerita loh. Bini gua tuh nggak tahu mantan gua berapa. Jadi lu belum seterbuka itu selama Iya. ini berarti. Lu udah punya Masalah kos-kosan dia tau gak? Kos-kosan lo yang kayak gimana bentukannya dulu? Jadi podcast Mas itu Dia lanjut karena takut biar dia double. Memang bangsat. Orangnya mikirin pre-pro bangsat. Bangsat. jadi mulai lagi nih. Jadi podcast Mas itu buat gue dia Dicari macam cut. gua. Iya. blog yang itu ntar dieditkan gampang ya. Tapi kasih jeda. Ya memang selicik itulah saya ya, masyarakat sehat. Mohon maaf apabila saya belum seterbuka itu. Season 2 akan kita korek-korek lagi. Ya. Tapi ada nggak nih season 2 nih? Belum Ada. tahu lah. Mudah-mudahan ada. Karena kan kita sponsor mau banyak masuk. Enggak, soalnya kan sorry ini gue banyak program nih guys di tahun 2020 ini. Lagi. KB kan KB. Program KB. Program anak keempat. Aduh, lu kondisi begini mau nambah. Aduh, Ya, Sud, iya, kalau betul. begitu ya, Oke, guys. kalau begitu. Terima kasih banyak. Nantikan kita di season selanjutnya. Yang kita nggak tahu kapan ya. Tungguin aja pokoknya. Oke. Tungguin aja. Terima kasih banyak buat season 1. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa Yes. membawa berkah buat And kita we want to semua. declare thank you for 3 millions plus. Wih, 3 Listeners. juta play. Luar biasa. Thank you.
Thank you.